Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah cerita horor kecelakaan bus Bukit Bego. Kisah ini bersumber dari @lampu kamar. Kecelakaan bus di Bukit Bego, Jalan Imogiri Mangunan, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang terjadi pada Minggu 6 Februari 2022 masih terkenang di hati masyarakat. Kecelakaan bus yang membawa rombongan family gathering salah satu perusahaan konveksi dari Sukoharjo tersebut menewaskan belasan orang, termasuk sang sopir bus. Cerita horor kecelakaan bus Bukit Bego ini pun beberapa waktu yang lalu sempat ramai diperbincangkan. Kisah ini bermula pada saat ia melakukan perjalanan pulang dari Wonosari dan melewati Mangunan. Sesampainya di Watugoyang, lokasi kejadian kecelakaan maut tersebut, ia merasakan ada yang aneh dengan mobil yang ia kendarai. Ia kemudian beristirahat di sebuah warung kopi yang berjarak 100 meter dari lokasi tersebut. Sembari menunggu pesanan kopi hitam, ia kemudian bertanya terkait lokasi kecelakaan maut kepada ibu penjual kopi tersebut. "Bu, kejadian kecelakaannya di atas itu ya?" tanyanya. Sang penjual kopi pun membenarkan, kemudian tampak memperhatikan mobil yang tadi dikendarai oleh Benny. Si ibu penjual kopi pun kemudian menduga bahwa si pembelinya ini sempat merasakan kantuk saat berkendara tadi dan berpesan kepadanya agar sesampainya di rumah langsung membersihkan diri. "Mas, ibu cuma pesan, nanti sampai rumah langsung mandi dan keramas ya. Terus jangan lupa doain arwah-arwah korban kecelakaan itu," ucap si ibu. Si ibu penjual kopi ini kemudian bercerita bahwa semenjak terjadinya kecelakaan maut tersebut, berbagai kejadian mistis kerap terjadi di lokasi tersebut. Kejadian mistis yang muncul, contohnya suara rintihan tanpa wujud, dan 3 pembeli goib yang terdiri dari pasangan suami istri serta seorang anak. Pembeli goib tersebut muncul dengan menunjuk ke kamar mandi umum yang berada di sekitar lokasi, seakan minta lokasi tersebut segera dibersihkan. Ternyata mereka bertiga ini, intinya TKP kecelakaan dicuci air saja, Mas. Soalnya masih banyak serpihan anggota badan yang tersisa. Makanya kemarin kan sama Pak Polisi dibersihin pakai air 2 tangki supaya bau amisnya hilang, lanjut si ibu penjual kopi. Sesampainya di rumah, Benny kemudian membeli 1 bungkus ayam kremes. Akan tetapi, saat memesan makanan tersebut, hal mistis kembali terjadi. Si penjual sempat bertanya dan menyarankannya untuk membuka jendela mobil karena penjual tersebut melihat ada seorang penumpang dalam mobil tersebut. Namun, kenyataannya Benny hanya berkendara seorang diri. Benny yang panik kemudian melihat ke arah mobilnya. Dan benar, tampak sosok penumpang dengan pakaian coklat duduk di bangku deretan kedua. Mengetahui bahwa sosok penumpang tersebut merupakan makhluk goib, Benny dibantu oleh si penjual, kemudian melempar garam dapur dan membaca doa-doa guna mengusir makhluk halus tersebut. Saat akan melempar garam, terlihatlah sosok tersebut bergerak pelan dengan penuh darah kering yang bercampur tanah. Selain itu, tampak bekas luka menganga dari dahi hingga ke bawah bibir kiri, dan kulit kepala sebagian terkelupas menampakkan tulang. Setelah makhluk tersebut menghilang, datanglah seseorang yang dikenal memiliki kelebihan oleh masyarakat sekitar, bernama Lik Winarto atau Likwin. Likwin memintanya untuk pulang lalu membersihkan diri.
Selesai membersihkan diri, Benny diminta untuk datang ke kediamannya. Tanpa membantah, sesampainya di rumah, Benny langsung mandi. Selesai mandi, ia kemudian menemui Li Win. Li Win duduk di depan, masih dengan rokok yang baru saja dia nyalakan. Usai diam sejenak, Li Win kemudian berkata, "Kamu kalau mau ikut anak ini, gak masalah. Tapi jangan menyusahkannya. Anak ini tidak tahu apa-apa. Kalau tidak mau, pergilah jadi abu. Pulang," teriak Li Win. Setelah Li Win mengusir makhluk yang ada di tubuhnya, Benny jatuh pingsan. Selama beberapa saat, Benny sadar. Lalu Li Win berpesan padanya bahwa makhluk yang mengganggunya tersebut merupakan arwah yang ingin pulang ke rumah. Maunya mereka sih pulang, makanya nebeng sampean. Tapi maksud mereka baik. Mereka arwah, bukan jin, ucap Li Win. Dan berpesan kepada Benny untuk mengirim doa langsung di tempat kejadian kecelakaan maut itu. Tugas sampean adalah kirim doa. Kalau bisa, doanya di lokasi kejadian, pesan Li Win. Benny pun mengungkapkan bahwa kisah ini nyata dialaminya dan dirinya bukanlah seorang indigo. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.